Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Waikar. Perkenalkan saya Fazal Muhtazama dengan NIM F1C024180, dan pada mata kuliah kali ini yaitu Teknologi Komunikasi, sesuai dengan tugas yang sudah dijelaskan secara detail pada LKM, maka saya akan membahas perihal bagaimana salah satu bahasan yang saya pilih yaitu mengenai penyiaran. So, apa aja yang akan saya bahas? Mari simak hingga akhir. Jadi, ketika kita melihat perkembangan teknologi komunikasi dari masa ke masa, kita tuh bisa melihat bahwa setiap periode itu selalu membawakan perubahan kepada masyarakat. Kepada gimana sih cara masyarakat itu gitu ya, dari berkomunikasi dan lain halnya. Pada awalnya, manusia tuh misalnya berkomunikasi secara langsung melalui budaya tutur, kemudian berkembang melalui media cetak, dan setelah itu muncul teknologi penyiaran seperti radio, televisi, dan lain halnya. Oke? Paham di situ? Nah, setelah itu, era penyiaran tuh menjadi sangat penting karena pada fase ini komunikasi mulai berubah dari komunikasi yang seperti itu menjadi komunikasi massa. Artinya, satu pesan bisa disampaikan kepada banyak khalayak umum atau kepada banyak orang secara bersamaan dalam waktu yang sama. Nah, teknologi seperti radio dan televisi memungkinkan informasi itu menyebar jauh lebih cepat. Pada masa itu, salah satu informan tercepat ya media massa pada saat itu ya televisi, radio, dan seperti itu. Nah, dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan beberapa hal utama, yaitu kondisi sosial Indonesia pada masa berkembangnya media penyiaran, teknologi komunikasi yang dominan pada masa tersebut, gaya komunikasi masyarakat, paradigma komunikasi yang harus dimiliki seorang komunikator, serta aktor komunikasi yang memiliki pengaruh besar pada era penyiaran. Pertama, kita lihat terlebih dahulu kondisi Indonesia pada masa berkembangnya media penyiaran. Perkembangan radio di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak lama banget, teman-teman. Sejak masa kolonial Belanda. Namun, pada masa itu radio masih digunakan secara terbatas oleh kelompok tertentu dan belum sepenuhnya menjadi media komunikasi yang dapat diakses oleh semua masyarakat. Peran radio itu mulai berubah secara signifikan waktu Indonesia masuk ke masa perjuangan. Masa perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu Indonesia menggunakan radio menjadi salah satu alat yang sangat penting untuk menyebarkan informasi perjuangan kepada masyarakat. Nah, melalui radio, berita mengenai politik atau informasi-informasi penting lainnya yang harus disampaikan secara umum nih, dan satu waktu bersamaan untuk nyampe ke masyarakat yang luas. Nah, itulah pakai itu. Nah, salah satu contoh pentingnya adalah ketika informasi mengenai kemerdekaan Indonesia disebarkan dan disiarkan melalui radio. Media ini membantu masyarakat di berbagai daerah mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Nah, setelah itu Indonesia merdeka, pemerintah kemudian mendirikan Radio Republik Indonesia. Nah, atau kita sering dengar dan sering sebut namanya RRI pada tahun 1945. RRI itu menjadi lembaga penyiaran nasional yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi penting kepada masyarakat, mulai dari berita nasional, program pendidikan, hingga program kebudayaan. Artinya beberapa update-update nih soal negara kita, nah tentunya disampaikan lewat situ. Kemudian perkembangan teknologi komunikasi terus berlanjut dengan hadirnya televisi. Nah, the next setelah radio yaitu adalah televisi. Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Nah, itu tuh mulai mengudara sekitar tahun 1962. Nah, di situ menjadi stasiun televisi pertama di Indonesia, yaitu TVRI itu sendiri. Pada masa Orde Baru, televisi bakal menjadi salah satu alat komunikasi politik yang cukup kuat. Pemerintah tuh menggunakan televisi untuk menyampaikan berbagai program. Misalnya soal pembangunan, soal membangun citra politik, dan lain halnya. Siapakah orang yang bisa mengontrol itu? Ya tentunya orang-orang yang memiliki akses di sana dan kuasa di sana. Nah, terus tuh setelah memahami kondisi sosial pada masa saat itu, kita bisa melihat teknologi komunikasi yang dominan pada era penyiaran. Teknologi yang paling dominan pada periode ini tentu saja adalah radio dan televisi. Radio memiliki peran yang sangat penting karena mampu menjangkau wilayah yang luas dengan biaya yang relatif murah. Banyak masyarakat di berbagai daerah yang lebih mudah mengakses radio dibandingkan media lainnya. Radio juga memiliki kelebihan karena dapat menyampaikan informasi dengan cepat. Artinya walaupun dia cuma suara doang nih, tapi dia lebih terjangkau. Semua orang bisa untuk memiliki alat itu. Nah, selain itu, selain kita tahu secara fungsional yang mungkin sedikit formal atau kayak informasi dan lain-lain, ada
entertain-nya juga gitu loh. Nah, di situ ada kayak misalnya program drama radio, musik, berita, dan acara hiburan lainnya. Yang dimana dari radio itu sendiri masih ada hiburannya, nggak sekedar informasi aja. Kemudian setelah ada televisi itu membawa perubahan yang lebih besar lagi dalam teknologi komunikasi. Jika radio waktu itu hanya mengandalkan suara, televisi itu mampu menghadirkan sebuah visual. Orang yang tadi denger audio aja udah terhibur banget, bayangin dikasih sebuah visual yang kayak, wow, gila. Semua orang pasti kayak akan pada masa itu sangat amat tertarik. Nah, hal ini tuh membuat televisi menjadi salah satu media yang berpengaruh dalam membentuk cara masyarakat melihat dunia. Bahkan aku ingat banget waktu kita semester awal kita pernah diajarin soal namanya cultivation theory. Nah, di situ tuh salah satu hal yang menjadi contohnya adalah televisi. Cultivation theory aku sedikit merecall, saya sendiri sedikit merecall bahwa ketika kita melihat sesuatu dan terus-terusan dipaparkan oleh sesuatu itu, kita akan merasa dekat dengan hal itu. Misalnya di televisi kita mengkonsumsi konten-konten yang selingkuh, KDRT, dan lain-lain. Ketika kita keluar dari rumah dalam dunia nyata kita, kita melihat seolah hal-hal yang tadi kita lihat di televisi ini, karena kita sering terpapar itu, kita merasa dekat dengan hal tersebut. Nah, selanjutnya tuh kita bisa melihat bagaimana cara gaya komunikasi masyarakat pada era penyiaran. Pada era ini komunikasi itu cenderung bersifat satu arah teman-teman. Karena ya akses untuk menggunakan itu, untuk menikmati itu memang banyak, tapi untuk menggunakan hanya segelintir orang tertentu. Nah, informasi produksi itu masih diproduksi oleh lembaga media atau pemerintah, kemudian disiarkan kepada masyarakat secara luas. Masyarakat pada umumnya berperan sebagai penerima pesan. Model komunikasi seperti ini dikenal sebagai komunikasi massa. Pesan yang disampaikan tidak ditujukan kepada individu tertentu, tetapi pada khalayak yang sangat besar. Jadi kayak kepada seluruh warga Indonesia, atau kayak kepada seluruh masyarakat A, B, C, dan lain-lain seperti itu ya. Selain itu, media penyiaran juga memiliki peran penting dalam membentuk budaya populer. Program televisi atau acara radio yang populer seringkali menjadi bahan pembicaraan masyarakat dan memengaruhi gaya hidup masyarakat pada masa tersebut. Kemudian kita masuk ke paradigma komunikasi yang harus dimiliki oleh seorang komunikator pada era penyiaran. Nah, pada masa ini seorang komunikator harus memahami bahwa pesan yang ia buat akan disampaikan pada halayak yang sangat luas. Oleh karena itu, komunikator perlu memiliki kemampuan dalam menyusun pesan yang jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh banyak orang sekaligus. Artinya, ketika kita menyampaikan satu informasi disampaikan kepada halayak umum dengan latar belakang yang berbeda-beda, dan ada kemungkinan orang akan memahami dengan makin yang berbeda-beda. Kita sebagai seorang komunikator harus punya satu skill di mana ya orang akan paham dengan satu pemahaman yang sama gitu. Walaupun ya mungkin banyak hal yang bisa aja ngebuat beda gitu ya. Nah, komunikator juga harus memahami bahwa media penyiaran memiliki kekuatan besar dalam bentuk opini publik. Informasi yang disampaikan melalui radio atau televisi dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami suatu peristiwa atau isu tertentu. Nah, karena itu terakhir kita akan melihat siapa sih aktor komunikasi yang paling berpengaruh pada era penyiaran. Aktor pertama tentu saja adalah lembaga penyiaran radio seperti Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Lembaga ini menjadi pusat produksi serta penyebaran informasi kepada masyarakat. Kemudian aktor kedua adalah pemerintah. Pada masa tertentu, pemerintah memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menentukan isi siaran yang disampaikan kepada masyarakat karena pemerintah sendiri adalah yang memegang kuasa atas media tersebut. Nah, aktor ketiga itu adalah para jurnalis, penyiar radio, pembaca berita, serta produser program televisi. Mereka adalah orang-orang yang langsung menyampaikan pesan kepada masyarakat melalui media penyiaran. Nah, peran para aktor komunikasi ini menunjukkan bahwa media penyiaran tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan kekuasaan dan menentukan informasi yang beredar di kita-kita ini. Jadi kalau kita lihat orang yang menyampaikan informasi dengan lembaga-lembaga tertentu hanya sekedar menyampaikan pesan yang dibutuhkan dan lain halnya, maka tidak sesimpel itu. Ada faktor lain soal politik, kekuasaan yang mampu aja pesan yang disampaikan akan seperti apa dan tidak disampaikan akan berdampak seperti apa. Sebagai kesimpulannya, era penyiaran merupakan salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia. Kehadiran radio, televisi, kita tidak boleh melupakan itu, bahwa ini tuh memungkinkan pesan kita disampaikan secara serentak pada masa itu. Nah, dengan memahami hal-hal tersebut, kita bisa lebih memaknai bahwa kemajuan yang sudah sangat jauh dari masa itu yang kita pelajari hingga masa sekarang yang kita alami sendiri
seharusnya banyak hal yang bisa kita gunakan dengan lebih bijak, karena kita mendapatkan peluang yang lebih besar. Ketika kita bisa melihat masa kemarin penuh keterbatasan dan banyak hal yang menakjubkan, maka kita bisa menghadirkan di hari ini banyak hal yang jauh lebih menakjubkan karena ada banyak ketidakterbatasan. Sekian dari saya, Faza Muntazama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.